Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Kabayan Musafir Elit. Sebelumnya semoga semuanya sehat ya, dan tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Jangan sampai kita terkena virus yang sekarang lagi marak tuh. Mudah-mudahan semua dalam lindungannya. Amin ya. Lagi mau setting bias dan DCO. Sekalian aja dibikin video biar ada bahan lah gitu. Nah, ini drivernya sama seperti yang kemarin saya upload ya, yang kalau nggak salah judulnya itu test driver NKRI ya. Nah, ini sama. Jadi setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan saya nyicil dari mulai trafo, elko, terus TL Pinal dan lain sebagainya. Sekarang udah terkumpul, jadi tinggal perakitan, tinggal merapikan semua. Jadi beginilah nasibnya keinginan gede ya, tapi dana terbatas. Tapi inilah seninya rakitan ya. Bisa nyicil ya. Kalau yang punya uang sih tinggal datang ke toko, tinggal tunjuk ini itu, bayar terus pulang ya. Udah bisa pakai. Berbeda dengan saya. Mungkin banyak juga yang seperti saya ya, nyicil. Ya begitulah. Malah curhat. Nah, jadi kalau kemarin kan video cuma pengetesan ya. Jadi untuk mengetahui si drivernya normal apa enggak gitu. Jadi untuk setting bias dan DCO disesuaikan aja dengan voltase minimal. Nah, setelah normal terus disetting lagi ya sebelum masuk ke box dan memakai tegangan yang akan digunakan ya. Nah, jadi untuk tegangan saya memakai 55 volt AC 20 ampere ya. Ini drivernya, ini PSU-nya, elko-nya yang kemarin saya upload tuh. Ini udah beres ya. Udah dipasang. Nah, jadi sebelum masuk box saya mau setting bias dan DCO dulu. Oh ya, sekedar memberi saran ya bagi rekan-rekan yang memakai driver yang ada bias servo dan DC offset yang bisa di setting. Itu diusahakan sebelum masuk box, sebelum dirakit. Alangkah baiknya, bukan baiknya sih, harusnya wajib untuk setting kembali bias dan DCO-nya dengan memakai tegangan yang mau digunakan supaya pas lah gitu settingannya. Dan ini semua udah saya pasang juga kabel-kabelnya ya, karena tadi itu sebelum saya videoin saya pasang dulu kabel supaya menghemat waktu juga sih. Nah, ini yang dua ya, nanti mau saya setting. Nah, kabel sudah terpasang, terus cek lagi. Takutnya meletus tar ya kalau salah colok. Salah colok. Nah, kayaknya udah bener ya. Nah, untuk setting bias DCO, input kita groundkan dulu ya. Jumper. Input kita groundkan dulu, terus output kita kurungkan. Agak ribet nih. Tinggal colok PLN ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terkoneksi. Kita cek voltasenya dulu berapa jadinya. 75 ya, min 75 plus 75 ya, seimbang lah ya. Jadi 55 volt AC setelah disearahkan jadi 75 volt DC. Nah, untuk setting bias saya biasa 2 kali ya. Bias driver sama final. Kalau driver sebentar biar kelihatan ya. Nah, untuk driver 1 volt plus 1 volt. Untuk minnya susah plus 1 volt, agak melenceng dikit ya. Sekarang bias final 82 83 plus min pincang ya dikit. Untuk DCO 0,4. Aduh, obeng mana? Kita setting DCO nya dulu ya. Oke, no ya. Biasanya kalau DCO nya 0, biasnya pun imbang ya. Kita cek di final aja. Finalnya 92 milivolt. Bias yang plus 93. Beda 0,00 sekian lah. Oke, kalau dirasa sudah pas ya. Jadi sebetulnya untuk TEF ya, untuk TEF bias driver itu idealnya 1 volt sampai 1,2 volt lah. Jangan terlalu tinggi-tinggi karena nanti cepat panas ya finalnya. Untuk bias final yang standar biasanya 0,2 sampai 0,45 ya. Lebih dari 0,45 si final cepat panas, tapi kelebihannya suara makin jernih ya, semakin panas makin jernih. Tapi kita cari aman aja di bawah 0,45 ya. Itu udah bagus sebenarnya. Nah, sudah dirasa pas, tinggal kita coba pakai input ya. Nyalakan dulu. Ini inputnya udah tersambung. Saya pakai modul ya, nggak pakai aksesoris lain, langsung.
Walah, copot bro. Ntar ya. Oke, kita lanjut ya. Udah bagus. Ya wae, aduh. Kuat kieu nanya. Nah, kita pasang input. Kita setel musik. Terus colok speaker. Udah ya, ini saya memakai speaker 10 in 3-way ya. Oke. Lanjut. Bias final 150 ya. Walaupun kecil tapi suara udah. Nah, biasanya kalau bias kecil itu suara bakal serak ya di volume kecil itu. Nah, jadi lebih enak kalau misalkan cek bias udah beres semua, kita pasang input. Apabila suaranya serak, bisa ditambah lagi biasnya. Kalau udah udah bagus, udah jernih, udah jangan ditambah lagi ya.
Oke, waktu juga udah lumayan lama, lumayan aduh agak. Nah, seperti itu cara pensettingan ya, setting bias dan DCO. Cukup sekian. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Kritik, saran dan masukannya juga silakan ditulis di kolom komentar. Lagi mau lanjut lagi set yang satu lagi. Tapi kalau disatuin nanti panjang banget ya durasinya. Nah, seperti itu gambarannya untuk setting bias dan DCO. Kalau ada yang kurang, apa ya, entah itu di salah penyebutan ataupun penyampaiannya yang kurang ngena, ya mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.